Bab 1961, Kekuatan tak terkalahkan. Raungan naga yang keras meledak dari pedang tulang naga sejati Zixiao, menghancurkan sebagian langit berbintang. Lalu muncullah bayangan samar seekor naga sungguhan yang amat menakutkan. Kau hanyalah hantu, tapi berani bertindak gegabah di hadapanku. Sang mayat hidup mendengus dingin, kekuatan sihirnya melonjak, dan hukum-hukum terpancar dari tubuhnya. Gas hitam itu menyebar dan berubah menjadi telapak tangan besar yang menamparkan pedang tulang itu. Kekuatan yang membakar itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan secara langsung menghancurkan cahaya pedang di pedang tulang naga sejati Zixiao. Maka naga sejati adalah makhluk yang sulit dikubur oleh langit dan sulit dihancurkan oleh bumi. Ia adalah makhluk terkuat sepanjang sejarah. Menghadapi telapak tangan yang menutupi langit dan matahari, hantu naga sungguhan meraung tanpa rasa takut, melawan telapak tangan besar itu. Retak, kekosongan naga sejati itu hancur, dan telapak tangan raksasa itu jatuh, hendak meraih pedang tulang dan menerobos udara. Pada saat yang sama, tiba-tiba seluruh pedang tulang naga sejati Zixiao tampaknya telah menerima rangsangan yang hebat. Tiba-tiba, auman naga itu makin keras, tenaga pedang menjadi luar biasa, dan badan pedang mengeluarkan suara mendengung. Garis-garis energi pedang meledak dari pedang tulang, menghancurkan semua cahaya hitam yang melonjak di telapak tangan raksasa itu. Lalu aura yang mencengangkan muncul kembali, dan pada saat berikutnya sebuah sosok mengembun menjadi bentuk dan dengan cepat membentuk kembali tubuhnya. Itu kamu belum mati. Mayat hidup itu terkejut. Para mayat hidup lainnya juga mengirimkan pikiran spiritual mereka untuk dipindai dan terkejut. Itu adalah Aiden. Aiden tidak mati dalam malapetaka menjadi abadi. Sisa jiwanya yang terakhir merasuki pedang tulang dan musnah bersama tiga kekuatan kegelapan dan hukuman surgawi. Dengan bantuan jiwa hijau abadi ini, ia berhasil melewati malapetaka menjadi abadi dan sepenuhnya melepaskan diri dari kendali sumber kegelapan. Jiwa pulih dengan cepat dan tubuh juga melakukan reorganisasi. Helaian cahaya melonjak, memperlihatkan kekuatan hukum abadi. Jadilah abadi dengan menggabungkan Tao. Bahkan dalam situasi ini, Aiden masih mencapai status abadi sejati. Saat berikutnya, tubuh aslinya telah pulih, melayang di tiup angin, berdiri gagah di kehampaan alam semesta. Aku telah mencapai jalan abadi. Aiden berkata dalam hati. Aura pada dirinya sangat istimewa, memiliki aura keabadian dari seluruh surga, juga aura keabadian dari negeri asing. Banyak mayat hidup terkejut dan menatap Aiden dengan tak percaya. Orang kuat yang ingin merebut pedang tulang naga sejati Zixiao melihat bahwa Aiden tidak mati dan benar-benar mencapai status keabadian, jadi dia tidak menyerang lagi tetapi berhenti. Itu membuat banyak orang undead merasa sedikit malu. Dua aura yang sangat berbeda pada Aiden benar-benar terlalu aneh. Sulit untuk membedakan apakah mereka adalah makhluk abadi dari negeri asing atau makhluk abadi sejati dari surga. Karena Ran telah mencapai status abadi di duniaku, maka dia termasuk ke dalam makhluk abadi di duniaku. Kata seorang mayat hidup. Aiden tidak membantah. 300 tahun latihan keras dan 300 tahun kenangan. Tanah asing yang gelap bukanlah dunia yang penuh pembunuhan seperti yang dibayangkannya. Dunia tertinggi ini memang tidak sekaya dunia-dunia lainnya di surga, tetapi jelas bukan tempat yang marak pembunuhan. Sebaliknya, ada banyak hal di negeri asing yang layak dipelajari. Setidaknya ketika dia mencoba menjadi abadi tadi, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Jika hal ini terjadi di surga, jika tidak ada seorang pun yang melindungi Dao, mencapai keabadian akan menjadi malapetaka hidup dan mati. Karena kelahiran seorang abadi sejati pasti akan menghancurkan keseimbangan semula. Oh, itu kamu. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kehampaan. Lalu ruangan itu terbelah dan seorang pria melangkah keluar dari sana. Orang ini memiliki aura yang sangat kuat, dan seluruh tubuhnya bermandikan api biru tua, membakar ruang di sekitarnya menjadi reruntuhan. Aiden melihat lebih dekat dan sedikit terkejut. Dalam sekejap, dia menggenggam pedang Zixiao dengan erat, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh, dan momentumnya meningkat tanpa batas. Itu kamu. Orang yang datang tidak lain adalah Guili, patriark klan ilahi Taiyin yang telah lama membelot ke negeri asing. Saat itu, Guili lah yang menghancurkan kuil Taiyan dan membunuh tetua agung. Aku tidak menyangka kamu juga akan jatuh ke dalam kegelapan, hahaha. Guili tertawa terbahak-bahak, tawa yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Bagaimana aku bisa seperti anjing tua sepertimu? Aiden berkata dengan dingin. Ya, indera keilahian Guili amatlah kuat. Tetapi jelas bahwa yang datang hanyalah kloningan. Guili yang asli berada di level half step immortal 300 tahun yang lalu. Klon ini berada di tahap tengah undead, yang merupakan tahap tengah true immortal. Kau memang sangat istimewa. Aku seharusnya membunuhmu saat itu juga. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Aiden mencibir. Dia telah mencapai kondisi harmoni dengan Dao, dan juga merupakan dewa perang yang jiwanya telah ditempa dengan kekuatan hukuman surgawi. Dia sama sekali tidak takut dengan klon Guili. Arogan. Guili berkata dengan nada menghina, jika kau telah membunuh putra dewa Taiyinku, aku akan menindasmu selamanya di kaki gunung Dain dan membuatmu marah selamanya. Guili meraung marah, dan sinar api ilahi Taiyin berguling langsung ke arah Aiden. Sisa mayat hidup tidak mengambil tindakan.
Bagi mereka, ini adalah masalah internal negeri asing dan tidak perlu ikut campur. Pencuri tua Guili, sekarang aku sudah menjadi abadi, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pedang. Aiden meraung, kekuatannya melonjak. Pedang tulang naga sejati Zixiao meraung, memancarkan cahaya pedang yang menakjubkan. Kekuatan energi pedang ini telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Keabadian sejati dan manusia adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Cahaya pedang yang mengerikan itu menyebar dan langsung berguling ke arah api ilahi Taiyin yang sangat besar. Api ilahi Taiyin sangat kuat dan dapat membakar apapun di sekitarnya. Aiden tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia mengayunkan pedang tulang naga asli dan menebaskannya di udara. Cahaya pedang mengalir, dan energi pedang menghilang ke dalam bola api ilahi. Yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan asli pedang tulang, raungan naga bergetar, dan kekuatan mengerikan langsung merobek semua pertahanan. Hancurkan saja semuanya dan hancurkan klon Guili. Klon Guili terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Aiden baru saja menjadi mayat hidup, dan paling-paling dia memiliki kekuatan mayat hidup tahap awal. Namun, kekuatan bertarung yang ditunjukkan jauh melampaui dirinya. Dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi runtuh. Ah! Klon Guili menjerit, dan seketika ambruk, dan api suci pun padam. Aiden! Klon Guili meraung, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aiden mendengus dingin dan menyimpan pedangnya. Hanya dengan satu gerakan pedang ini, bahkan tanpa menggunakan Dao Jue Agung maupun ilmu pedang waktu agung, dia telah mencabik-cabik klon Guili yang saat itu berada di tahap tengah alam mayat hidup. Hantu Li, dengarkan aku. Aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk memenggal jiwamu. Aiden berkata dengan dingin. Semua mayat hidup tercengang. Kekuatan Aiden jauh melampaui harapan mereka. Baru saja menjadi mayat hidup, dia membunuh klonnya, yang sebanding dengan mayat hidup tingkat menengah, dengan satu pedang. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Pada saat ini, banyak mayat hidup juga dalam kesulitan. Ada dua aura yang sama sekali berbeda di tubuh Aiden, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menilai. Aiden melirik banyak makhluk hidup yang tak bernyawa. Sebagian besar makhluk hidup tak bernyawa ini muncul di alam liar besar 300 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini sebenarnya menyelamatkan hidup mereka sendiri, sebagian besar atau sebagian kecil. Jika mayat hidup dari negeri asing tidak menyerang secara kolektif pada saat terakhir, dia pasti sudah mati di tangan orang-orang kuat dari Sekte Kaisar Ilahi atau di tangan Sekte Taixuan. Bab 1962, Rahasia Hantu Li. Tanpa berhenti lama, ia berubah menjadi seberkas cahaya pedang, merobek langit tanpa batas dan menghilang ke dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, banyak makhluk hidup yang pergi. Wilayah negeri asing yang gelap itu sangat luas, bahkan lebih besar dari wilayah surga. Aiden terbang melintasi langit, memperluas indera keilahiannya dan mengamati segala sesuatu di dunia ini. Ingatan tentang kehidupan sebelumnya sudah sangat samar. Di kehidupan sebelumnya, sebagai seorang yang abadi, ia memimpin sukunya ke negeri asing sebanyak 7 kali dan membunuh banyak orang kuat dari negeri asing. Sungguh ironis bahwa dia menjadi abadi di negeri asing dalam kehidupan ini. Dia tidak terburu-buru meninggalkan dunia ini, karena dunia ini juga memiliki kebaikannya. Jumlah pusat kekuatan tingkat raja jauh lebih besar daripada yang ada di surga, dan kaisar sejati juga telah muncul dari negeri asing. Namun, itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Untuk saat ini, sulit untuk mengatakannya karena tidak ada kaisar abadi yang masih hidup. Tetapi yang pasti, Li Taixuan dari Sekte Taixuan di surga pasti telah menjadi kaisar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, Aiden tiba di sebuah kota besar dan berhenti. Kota ini membentang sejauh mata memandang, dan bahkan dengan kesadaran ilahi seorang yang abadi, kota ini tidak dapat ditutupi sepenuhnya. Kota besar ini hampir sebanding dengan kota kekaisaran pusat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kota, di mana dia melihat banyak makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Makhluk-makhluk gelap ini memiliki vitalitas dan darah yang kuat, dan sebagian besar dari mereka berada di alam manusia dan belum menginjakkan kaki di alam mayat hidup. Ketika Aiden melihat kata-kata besar di tembok kota dengan jelas, dia cukup terkejut. Nama kota ini adalah Kota Taiyin. Dilihat dari namanya, kota ini pasti ada hubungannya dengan klan Taiyin. Dia baru saja membunuh klon Guili, kepala keluarga klan ilahi Taiyin, namun dia tidak menyangka akan tiba di kota Taiyin secepat ini. Ada banyak sekali makhluk hidup di kota, tetapi suasana di mana-mana menyesakan. Aiden berjalan di antara mereka dan melihat keributan di depannya. Seorang mayat hidup sedang mengawal banyak makhluk gelap menuju pusat kota. Dia sangat penasaran dan mengikutinya. Makhluk-makhluk mayat hidup ini semuanya sangat kuat, dan banyak di antaranya berada dalam ranah inkarnasi. Akan tetapi, kemarahan dan ketakutan tampak di wajah setiap makhluk. Mengikuti makhluk-makhluk ini sepanjang jalan, kami melintasi kota yang luas dan tiba di pusat kota. Setelah tiba di pusat kota, Aiden tidak bisa menahan napas. Pusat kota hampir merupakan alam semesta kecil, dengan matahari, bulan, dan bintang yang terus-menerus jatuh dari kehampaan. Ada sebuah lubang besar di tanah, dan tidak seorang pun tahu seberapa dalamnya. Seluruh kota sebenarnya dibangun di sekitar lubang besar ini. Aiden sedikit terkejut, dan mengirimkan indera spiritualnya untuk memindai lubang di tanah.
Dia terkejut saat mengetahui bahwa gua itu sebenarnya adalah kediaman klan Dewa Tain. Api ilahi Tain berwarna biru tua menyala di sekeliling gua, memurnikan aura gelap dunia ini sedikit demi sedikit. Lari cepat, jangan masuk ke dalam gua, tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba seseorang mengambil alih dan berteriak. Dalam sekejap, makhluk-makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Pemimpin mayat hidup yang bertugas mengawal itu mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, apakah kalian semut yang mencari kematian? Mayat hidup itu mendengus dingin, dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya, dengan cepat memblokir lingkungan sekitar. Kesenjangan antara manusia dan mayat hidup terlalu besar, dan tidak ada cara untuk lepas dari kendali mayat hidup ini. Kalian, klan Dewa Tain, hanyalah pengkhianat dari dunia lain. Setelah datang ke dunia kami, mengapa kalian ingin kami mempertaruhkan nyawa kami demi kalian? Makhluk gelap mengumpulkan keberanian untuk berteriak. Mayat hidup itu berkata dengan suara dingin, yang kuat dihormati. Pemimpin klan kita berada pada saat kritis terobosan dan membutuhkan kekuatan spiritual dalam tubuhmu. Lebih baik aku mati daripada menurut. Makhluk gelap menjerit. Lalu makhluk-makhluk gelap itu tiba-tiba meraung keras, mengerahkan segenap kekuatannya, lalu menjelma menjadi bola api dan langsung menyerbu ke arah mayat hidup itu. Pria mayat hidup itu melambaikan tangannya dengan santai, dan dalam sekejap banyak makhluk gelap berubah menjadi abu. Adalah suatu kehormatan bagi kalian semut untuk berkorban demi pemimpin klan kita. Sang mayat hidup berteriak dengan arogan. Setelah berkata demikian, mayat hidup itu langsung bertindak, dan aura mengerikan menyebar, menyelubungi semua makhluk gelap. Makhluk-makhluk gelap ini berjuang keras untuk membakar jiwa mereka tetapi gagal. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari dalam gua tanpa dasar. Itu adalah raungan binatang buas yang belum pernah terdengar sebelumnya, dan mengguncang seluruh kota. Semua makhluk gelap ini menunjukkan ekspresi ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk mundur, tidak mau mendekati gua. Semut, jadilah makanan bagi pemimpin klan kami, barulah jiwa kalian akan benar-benar abadi. Mayat hidup itu terus berteriak. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya peri menyapu sekelompok besar makhluk gelap dan terbang menuju gua. Para mayat hidup itu berjuang, mencoba melarikan diri dari gua itu. Tetapi pada saat ini, bola-bola api Dewa Tain menyala di dalam gua, lalu sesosok makhluk humanoid membuka mulutnya dan menelan semua makhluk gelap itu sekaligus. Hantu Li. Aiden merasakan nafas yang familiar pada saat pertama. Makhluk humanoid yang menelan begitu banyak makhluk gelap tidak lain adalah Gui Li, patriark klan Tain. Tampaknya ini adalah wujud asli klan Dewa Tain. Aiden mengaktifkan mata guntur dan melihat ke arah lubang besar di tanah. Makhluk itu sangat ganas, dengan berbagai macam sisik menutupi seluruh tubuhnya. Awalnya berwarna emas, tetapi sekarang telah berubah menjadi hitam. Aiden terkejut melihat masih ada darah di deretan taringnya. Gui Li yang dilihatnya 300 tahun lalu tidak seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa 300 tahun kemudian dia akan menjadi begitu menakutkan. Dapat dilihat bahwa Gui Li memakan makhluk-makhluk gelap, lalu menggunakan roh Tain untuk memurnikan kekuatan gelap paling murni di dalam diri mereka agar dapat menerobos. 300 tahun yang lalu, Gui Li telah mencapai tingkat setengah langkah abadi. Orang ini pasti ingin benar-benar menerobos ke alam abadi. Setelah melihat ini, Aiden akhirnya mengerti semua alasan mengapa klan ilahi Tain telah sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Bukan hanya kecepatan kultivasi di jalur gelap yang cepat, hal terpenting mungkin adalah bahwa di tanah asing yang gelap, selama kamu cukup kuat, kamu dapat tanpa ampun memperbudak dan melahap makhluk tak berdosa, dan memurnikan kekuatan gelap di tubuh mereka untuk memengaruhi wilayahmu. Cara ini dibenci oleh orang-orang di surga, tetapi tak seorang pun peduli di tanah asing yang gelap. Gui Li bersusah payah membangun kota Tain yang megah, mungkin dengan mengingat hal ini. Ada kemungkinan besar bahwa tubuh asli Gui Li ada di bawah gua ini. Tampaknya tubuh asli Gui Li tidak pernah meninggalkan tanah asing yang gelap itu. Ia bersembunyi di gua ini, melahap bintang-bintang di langit dan makhluk-makhluk gelap, lalu menggunakan api ilahi Tain untuk memurnikan semua kekotoran. Gui Li yang hampir membunuhnya 300 tahun lalu mungkin bukan tubuh aslinya, yang membuat Aiden merasa sedikit gelisah. Jika ini benar, kekuatan Gui Li mungkin telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bab 1963, Melawan Hantu Li. Apakah ada aura keabadian sejati? Tiba-tiba terdengar suara keras dan dingin dari dalam gua. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan menyebar dan muncul dari gua. Ekspresi Aiden sedikit berubah, dia jelas ketahuan. Tepat saat dia hendak menerobos udara dan pergi, sesosok makhluk hidup menemukannya dalam sekejap. Mayat hidup itu memandang Aiden di tengah kerumunan dengan perasaan terkejut dan bingung. Ada dua aura yang sangat berbeda muncul dari Aiden, satu merupakan mayat hidup dari tanah asing yang gelap, dan yang lainnya merupakan keabadian sejati dari surga. Situasi ini tidak pernah terjadi sejak zaman dahulu. Siapa kamu? Mengapa ada dua aura hukum yang berbeda di tubuhku? Mayat hidup itu berteriak dengan kasar. Mayat hidup ini adalah anggota klan Tain. Dia sangat kuat, berada di tahap tengah mayat hidup. Aiden baru saja menjadi makhluk abadi, dan tingkatannya baru pada tahap awal keabadian sejati.
Oleh karena itu, mayat hidup ini tidak menganggap serius Aiden. Kamu tidak pantas tahu. Aiden berkata dengan dingin. Baiklah, kalau begitu, aku akan melemparkanmu ke dalam lubang di tanah dan membiarkanmu dimakan oleh pemimpin sukuku. Setelah mengatakan itu, mayat hidup itu segera menyerang. Cahaya hitam bergulir ke arah Aiden, dan di dalam cahaya hitam itu menyebar api ilahi Tain yang berkobar. Aiden menamparkan dengan punggung tangannya, langsung menghancurkan cahaya hitam itu. Mayat hidup itu sedikit terkejut, lalu auranya melonjak dan dia langsung menyerbu ke arah Aiden. Aiden mendengus dingin. Orang kuat di tahap tengah undead sama sekali bukan tandingannya. Pedang tulang naga sejati Zixiao bergetar, dan terdengar raungan naga yang gemilang. Cahaya pedang melonjak dan menyebar ke segala arah, dan bangunan di sekitar gua semuanya hancur berantakan oleh energi pedang. Naga sungguhan. Mayat hidup itu sangat terkejut. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan api ilahi Tain melonjak. Jejak hukum misterius meledak dari tubuhnya. Aiden merasa ada yang tidak beres. Dua kekuatan magis bawaan klan Tain adalah api ilahi Tain dan tiruan. Aturan misterius ini tampaknya menyimpulkan hukum dan Tao, dan tampaknya meramu dirinya yang lain. Melihat ini, Aiden merasa tidak bisa ragu lagi. Pedang panjang menari-nari, dan hukum kekaisaran juga berjalan pada saat yang sama. Tiga kekuatan energi pedang, kekuatan pedang tulang, dan pola Dao secara bersamaan menebas ke arah mayat hidup klan ilahi Tain. Retak, tampaknya ada cermin tak terlihat di depan mayat hidup itu, yang langsung hancur oleh pedang. Kemudian pola Dao yang ada di mana-mana berubah menjadi rantai tatanan ilahi, dan dengan kekuatan pedang tulang, ia memotong tubuh mayat hidup menjadi beberapa bagian. Jiwa mayat hidup itu bergegas keluar dan menatap Aiden dengan ngeri. Itu kamu. Seketika terdengarlah suara gemuruh kemarahan dari dalam gua. Segera setelah itu, bumi berguncang dan seluruh kota Tain berguncang, seolah-olah monster besar akan muncul dari bawah tanah. Seekor binatang buas bersisik hitam berwujud manusia muncul dari dalam gua. Aura teror menyebar, menghancurkan apapun di sekitarnya. Ketua. Mayat hidup itu memanggil dengan hormat. Tanpa diduga, Guili membuka mulutnya dan menelan mayat hidup itu dalam satu tegukan. Ketua, Anda. Para mayat hidup itu ketakutan dan berusaha mati-matian untuk melepaskan kekuatan sihir dalam upaya melawan nafsu melahap Guili, tetapi sia-sia. Aiden menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, Guili, tampaknya kamu benar-benar kejam dan tak berperasaan. Kamu bahkan melahap jiwa rakyatmu. Hahaha. Guili tertawa terbahak-bahak, tawanya menggemparkan langit dan bumi. Lalu tubuh besar itu mulai berubah, dan segera berubah menjadi seorang lelaki tua keriput. Pria tua keriput ini tampak sama persis seperti 300 tahun yang lalu. Aiden, setelah mencari sesuatu di mana-mana, akhirnya aku menemukannya tanpa usaha apapun. Aku hanya mencarimu, tapi aku tidak menyangka kau akan datang ke rumahku atas inisiatifmu sendiri. Hebat. Guili mencibir. Aiden tidak berani ceroboh. Guili sangat kuat. Kekuatannya saat ini setidaknya sebanding dengan puncak abadi, tetapi belum setengah langkah abadi. Klan Tain dulunya adalah klan kuat yang mengguncang surga, tetapi hari ini semuanya hancur di tangan monster sepertimu yang bukan manusia atau hantu. Hahaha. Guili tertawa terbahak-bahak, tawanya mengguncang bumi, dan seluruh bumi bergetar. Aiden, kamu hanya seekor semut, bagaimana kamu bisa tahu misteri hukum? Sejumlah energi yang sangat besar tiba-tiba meledak dari tubuh Guili yang keriput, dan jiwanya yang biru tua terbakar. Aku telah menggunakan tubuh ilahi kekacauan sebagai tungku. Selama 300 tahun terakhir, aku telah melahap makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakan bintang-bintang sebagai makananku. Aku akan segera naik ke penguasa abadi dan menjadi tak terkalahkan di surga. Hahaha. Aiden menatapnya dengan dingin. Tubuh ilahi kekacauan merupakan tubuh terbaik di alam semesta, dan tubuh itu diambil olehnya saat ia berpura-pura menjadi leluhur tua langit. Pencuri tua, bagaimana kalau aku membiarkanmu merebut tubuh ilahi kekacauanku? Apakah Anda sungguh mengira Anda tak terkalahkan? Aiden berkata dengan dingin. Kamu hanyalah seekor semut. Sepertinya aku meremehkanmu. Hanya dalam waktu 300 tahun, kamu telah mencapai tingkat seperti itu. Tapi sayang sekali hari ini, biarkan jiwamu yang abadi menjadi makananku. Guili bergerak. Kekuatan untuk menghancurkan dunia tersembunyi di dalam tubuh manusianya yang keriput. Dia menamparkan Aiden. Aiden berteriak keras dan melangkah menuju alam semesta. Dia melepaskan semua auranya tanpa syarat. Dia tidak berani ceroboh menghadapi pemimpin klan Dewa Tain yang misterius dan aneh, Guili. Suara raungan naga bergema di seluruh alam semesta. Aiden mengayunkan pedangnya, menyapu langit dan menebas telapak tangan raksasa itu. Ada pola Tao yang berapi-api pada pedang, demikian pula kekuatan hukum waktu. Guili sangat menghina dan langsung meraih pedang tulang naga sejati Zixiao. Api ilahi Tain mengelilingi dan membakar semua energi pedang. Namun detik berikutnya, Guili tampak terkejut. Secara alami, energi pedang dari pedang tulang naga sejati Zixiao tidak dapat mengguncangnya sedikitpun, dan semua pola Dao di atasnya ditekan. Namun dia tidak dapat menahan kekuatan hukum waktu, dan pedang waktu agung pun diaktifkan. Sekali lagi melangkah ke alam keabadian sejati,
kekuatan pedang cahaya agung tak tertandingi. Seluruh galaksi layu dalam sekejap dan kembali ke keadaan semula. Di bawah tekanan kekuatan waktu, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Telapak tangan besar itu tidak dapat menahan hantaman pedang waktu dan berubah menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Kekuatan waktu. Gu Ili berkata dengan heran. Aku tidak menyangka kamu menguasai kekuatan hukum waktu. Gu Ili menjerit aneh dan menamparkan Aiden lagi. Aiden terus menari dengan pedang tulang naga sejati langit ungu, dan waktu berlalu cepat. Kali ini targetnya bukan telapak tangan ciptaan Gu Ili, melainkan tubuh aslinya. Pedang waktu membentuk niat pedang samar yang menyelimutinya. Kuat dan mendominasi, tidak punya tempat bersembunyi dan tidak punya tempat melarikan diri, turun dari langit dan membunuh dengan satu pukulan. Ah! Gu Ili berteriak tak percaya. Ia merasa bahwa tubuh manusia ini tidak mampu menahan kekuatan waktu yang tak terlihat. Tubuh itu hancur dalam sekejap dan bahkan menyerang tubuh aslinya. Kekuatan waktu tidak mungkin dilawan dan tidak ada jalan keluar. Seluruh tubuhnya yang keriput meledak. Api ilahi Taiyin mengalir keluar dari tubuh dan berubah menjadi aturan-aturan yang mengisi kekosongan. Bab 1964, Raja Phoenix yang jatuh. Aiden memotong-motong tubuh Gu Ili menjadi beberapa bagian dengan dua serangan pedang berturut-turut, memaksanya untuk memperlihatkan wujud aslinya. Ini adalah ras yang mengerikan, bersisik, berwujud manusia, tetapi dengan kepala yang sangat aneh. Pelat baja hitam berkilau memantulkan sinar matahari, dan aura gelap muncul dari tubuhnya, dipenuhi garis-garis hukum yang samar. Api ilahi Taiyin berwarna biru tua menyala, membakar apapun di sekitarnya. Semut, bagus sekali, kekuatan hukum waktu memang kuat. Gu Ili berkata dengan dingin. Telapak tangannya membesar, menutupi langit dan matahari saat turun ke arah Aiden. Ini adalah serangan dengan kekuatan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat misterius juga muncul. Aiden berusaha sekuat tenaga. Dia tahu bahwa ini adalah aktivasi kekuatan magis bawaan kedua dari klan Dewa Taiyin, yang dapat meniru segalanya. Tampaknya Gu Ili akan menggunakan bakat klan Taiyin untuk meniru seni pedang waktu agung miliknya. Seluruh bidang bintang runtuh, tidak mampu menahan pertempuran antara keduanya. Jika tidak, mereka berdua melangkah ke medan perang abadi sejati satu demi satu. Telapak tangan besar itu memotong waktu dan ruang, mencoba menekan Aiden. Aiden tentu saja tidak mau menyerah. Pedang dawa waktu agung diaktifkan, dan hukum waktu yang misterius mengalir. Secara samar, waktu dan tahun muncul. Pemahaman Aiden terhadap ilmu pedang jelas telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mencapai alam keabadian sekali lagi, ia mampu menggunakan Tao dan hukum yang sebelumnya ia gunakan dengan kekuatan yang lebih besar. Faktor-faktor pemborosan waktu berkumpul ke segala arah dan menebas ke arah telapak tangan yang luar biasa. Telapak tangannya hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit, dan api ilahi Taiyin di atasnya juga padam. Namun, Aiden juga menahan kekuatan hukum tertinggi, dan darah di tubuhnya melonjak. Kesenjangan di ranah terlalu besar. Aiden baru saja memasuki kembali ranah Dewa Sejati, sementara Gu Ili setidaknya sekarang memiliki kekuatan tempur puncak Dewa Sejati. Sebuah telapak tangan jatuh, dan meskipun hancur oleh kekuatan waktu, namun telapak tangan itu juga menjatuhkan Aiden sepenuhnya. Cahaya peri melonjak di tubuh Aiden, cakram rahasia surgawi muncul, dan energi Ibu Xuan Huang jatuh. Dia menyeka darah abadi dari sudut mulutnya, dan sekali lagi menghunus pedang tulang naga sejati langit ungu untuk membunuh. Gu Ili bahkan lebih terkejut lagi karena Aiden tidak terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Kalian harus tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, membunuh Aiden hanyalah hal yang mudah. Gu Ili sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Cahaya dari tinjunya terbuat dari api ilahi Taiyin berwarna biru tua. Pukulan ini menembus ruang dan waktu dan langsung menuju Aiden. Pada saat yang sama, kekuatan hukum di sekitar Aiden melonjak, dan dia juga menebas ke depan dengan pedang. Dua kekuatan ekstrim itu bertabrakan di medan perang Dewa Sejati. Cahaya tinju langsung menghancurkan cahaya pedang, menembus pedang tulang naga sejati, dan menghantam plat Tianji. Kekuatan gelap yang besar memengaruhi energi induk Xuan Huang dan hampir membuatnya berlubang, namun untungnya energi itu stabil. Namun, Aiden kembali tersungkur, dan teknik Dao Agung pun diaktifkan. Rantai tatanan pun meluas dan berubah menjadi lubang hitam untuk melahap Gu Ili. Napas Gu Ili bergetar dan dia terkejut lagi. Lubang hitam ini dibangun sepenuhnya oleh hukum-hukum, dan dia tidak mampu menghancurkannya sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Pada saat yang sama, pedang waktu jatuh lagi. Seluruh aura pelindung pada tubuhnya terhapus dan auranya pun menjadi tidak teratur. Faktor waktu mengikis kehidupannya, dan tidak ada hukum yang dapat menghentikan kekuatan waktu. Semut, aku akan membunuhmu hari ini. Gu Ili menampakkan wujud aslinya sebagai klan Dewa Taiyin dan meraung liar. Dalam sekejap, dunia di kejauhan runtuh, dan beberapa aura kuat menerobos udara dari segala arah. Semua aura ini dipancarkan oleh klon, yang merasakan panggilan dari tubuh asli dan langsung kembali ke posisi mereka dari waktu dan ruang yang berbeda. Segera setelah itu, aura Gu Ili menjadi semakin kuat, dan ada hukum yang jelas terjalin dan muncul di bawah kakinya. Setengah langkah abadi. Aiden menghirup udara dingin.
Guili memang setengah langkah abadi, dan posisinya sangat kokoh. Dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi abadi sejati. Sejumlah besar hukum melonjak, mencekik segalanya dan menghalangi kekuatan pedang waktu. Meskipun dia hanya setengah langkah dari Dewa Abadi, tetapi dengan kata Dewa Abadi yang melekat padanya, dia tidak lagi sebanding dengan Dewa sejati biasa. Semut, hancurkan mereka. Guili meraung liar dan mencengkeram Aiden dengan sepasang tangan besarnya. Aiden merasakan kekuatan mengerikan itu mendidih, auranya telah terkunci sepenuhnya padanya, dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Telapak tangan itu berbeda dari yang sebelumnya, dan tersusun dari hukum-hukum yang berbeda. Bahkan dengan kekuatan pedang tulang naga sejati langit ungu, pedang itu tidak dapat menghancurkannya. Energi pedang waktu yang besar melonjak, menyerang telapak tangan raksasa itu dengan ganas. Seluruh medan perang True Immortal tampak menyala. Itu adalah kekuatan khusus yang terbentuk oleh tabrakan dan jalinan hukum waktu dan banyak hukum lainnya. Aiden memuntahkan seteguk darah. Half Step Immortal terlalu kuat dan itu bukan sesuatu yang bisa dia tantang saat ini. Bahkan dengan seni pedangnya yang hebat, itu tidak akan berguna. Telapak tangan besar itu akhirnya jatuh dan menjepitnya. Roda gigi raksasa Cakram Tianji berputar, terus-menerus memancarkan energi induk Xuan Huang. Energi Ibu Xuan Huang mendesis, menolak serbuan kekuatan hukum ini. Aiden terus-menerus muntah darah dan merasakan tekanan luar biasa. Telapak tangan Guili yang besar sudah cukup untuk menekannya, dan dia meraung. Jiwa naga di pedang tulang naga sejati Zixiao juga sepenuhnya aktif dan memancarkan raungan naga. Raungan naga yang keras dan kekuatan naga sejati menghantam telapak tangan raksasa yang jatuh, tetapi pada akhirnya dapat diredam. Guili membuka mulutnya yang berdarah, dan tak seorang pun tahu binatang buas tak tertandingi mana yang telah ditirunya dengan menggunakan bakat ilahi untuk berubah menjadi penampilan yang begitu mengerikan. Dia ingin melahap Aiden secara langsung, lalu menggunakan bakatnya untuk meniru seni pedang waktu agung. Kekuatan pedang ini terlalu kuat, cukup kuat untuk melukainya. Jika digunakan oleh seseorang di levelnya, kekuatannya akan jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, di saat kritis ini, suara burung Phoenix terdengar di medan pertempuran Dewa Sejati. Saat berikutnya, seekor burung Phoenix hitam besar menimbulkan badai dan menyerbu keluar dari ruang dan waktu. Itu adalah Raja Phoenix jatuh yang datang, dan suara teriakan Phoenix langsung menghancurkan telapak tangan raksasa Guili. Raja Phoenix yang jatuh berubah bentuk menjadi wujud manusia dan mendarat di medan pertempuran abadi sejati. Raja Phoenix yang jatuh, itu kamu. Guili sama sekali tidak takut pada Raja Phoenix jatuh. Ya, ini dia rajanya. Raja Phoenix jatuh meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat kuat. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ini adalah perseteruan pribadi antara Aiden dan aku. Minggirlah. Guili berteriak. Wajah Raja Phoenix yang jatuh menjadi gelap, dan api Phoenix di tubuhnya mulai menyala. Bahkan medan perang abadi sejati tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Guili, apakah kamu ingin mati? Tinggi Raja Phoenix jatuh leng. Oh. Guili berkata dengan nada meremehkan, konon katanya kamu bukanlah seorang dewa abadi yang dapat melawan dewa abadi. Dari apa yang kulihat, wilayahmu sama saja dengan wilayahku. Ya. Raja Phoenix jatuh mencibir, lalu, apakah kau ingin mencoba? Itulah yang saya maksud. Guili penuh percaya diri. Dia memanggil kembali semua klon yang tersebar di dunia yang berbeda, dan alam tubuh aslinya tiba-tiba bangkit. Hukum-hukum yang kejam berputar di sekelilingnya, dan dia sangat dekat untuk menjadi makhluk abadi yang sesungguhnya. Sebaliknya, Raja Phoenix jatuh sangat tenang. Di negeri asing yang gelap, tersebar rumor bahwa Raja Phoenix jatuh sama sekali bukan dewa abadi. Itu hanya karena Phoenix adalah ras paling kuat di dunia, dengan bakat luar biasa dan garis keturunan yang sangat langka. Itulah sebabnya banyak raja sejati enggan memperhatikannya, sehingga Raja Phoenix jatuh akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Guili jelas tidak mempercayainya. Ia berpikir bahwa meskipun Raja Phoenix jatuh itu kuat, ia paling-paling hanya setengah langkah dari dewa abadi seperti dirinya dan belum melewati kesengsaraan dewa abadi yang sebenarnya. Bab 1965, Arus Bawah. Guili memang kuat, sangat dekat dengan dewa abadi sejati. Dia memiliki hukum yang mengatur tubuhnya dan auranya melonjak. Medan perang abadi sejati tidak dapat lagi menampung tubuh dharmanya. Jika dia tidak pergi ke medan perang raja yang sebenarnya, dunia ini akan hancur. Guili meninju ke arah kekacauan yang luas itu, dan benar saja, berhasil membuka jalan menuju medan perang dewa abadi. Dia mendengus puas dan mengambil inisiatif untuk melangkah masuk. Raja Phoenix jatuh sangat meremehkan. Dia berteriak dingin dan melirik langit dan bumi. Medan perang raja dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui tiba-tiba menjadi transparan. Dia melangkah maju, langsung melintasi waktu dan ruang dan tiba di medan perang para raja. Aiden belum menjadi abadi sejati pada saat ini, dan tidak dapat memasuki atau bahkan mendekati medan perang raja. Medan perang sang raja adalah medan perang sang dewa sejati, tempat terjadinya pertempuran hebat antara para dewa abadi yang kuat. Tetapi dia masih dapat merasakan fluktuasi kekuatan sihir yang mengerikan di medan pertempuran dewa sejati. Sesaat kemudian, sebuah bayangan keluar dari celah waktu. Itu adalah Raja Phoenix jatuh.
Dia memegang kepala Guili yang berdarah di tangannya, dan membuangnya begitu saja, berkata dengan suara dingin, bagaimana seekor semut bisa memahami keajaiban dunia. Jelas saja, Guili berpikir bahwa dirinya dan Raja Phoenix jatuh seharusnya berada di level yang sama dan seharusnya tidak ada perbedaan yang besar di antara mereka. Bahkan, jaraknya lebih besar dari jarak antara langit dan bumi. Dalam sekejap, Guili dipenggal kepalanya oleh Valen Phoenix King. Apakah Guili sudah mati? Aiden bertanya dengan kaget. Membunuhnya seperti membunuh seekor anjing. Kata Raja Phoenix jatuh dengan nada mendominasi. Ini adalah obral kilat. Ini adalah obral kilat. Tubuh dan jiwa Guili hancur seketika, dan Half-Step Immortal langsung terbunuh oleh Valen Phoenix King. Aiden sedikit terkejut. Rumor bahwa naga dan burung Phoenix sungguhan, ras yang menentang surga, dapat melawan makhluk abadi meskipun mereka bukan makhluk abadi, benar-benar benar. Kekuatan Raja Phoenix jatuh sama sekali tidak kalah dengan kekuatan dewa abadi manapun, tetapi seberapa kuat dia, sulit untuk dikatakan saat ini. Mengapa kamu menyelamatkanku? Aiden bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Phoenix jatuh, sesuai namanya, telah lama jatuh ke dalam kegelapan dan menjadi master tingkat raja dari negeri asing, tetapi dia menyelamatkannya berkali-kali, yang benar-benar mengejutkan Aiden. Ikuti aku. Raja Phoenix menanggapi dengan acuh tak acuh, menggoyangkan kakinya, waktu runtuh, dan serpihan waktu beterbangan keluar. Kemudian Aiden merasa seperti sedang bermimpi. Raja Phoenix yang jatuh jelas berdiri di tempat yang sama, tetapi saat berikutnya dia tiba di ujung alam semesta, sumber waktu. Ini adalah metode Tao tingkat Dewa Abadi, sangat mengerikan. Tempat ini dapat menyembunyikan semua rahasia surga. Raja Phoenix jatuh membawa Aiden ke tempat rahasia. Alam rahasia ini berwarna merah menyala, dipenuhi dengan api surgawi Phoenix. Hanya ras kuat seperti Phoenix yang dapat bertahan hidup di sini. Entah sudah berapa puluh ribu tahun berlalu sejak aku datang ke dunia ini. Mungkin sudah sejuta tahun, atau mungkin puluhan juta tahun. Aku sudah lupa dengan niat awalku. Ada sedikit kesedihan dalam kata-kata Raja Phoenix, dan dia mulai berbicara tentang masa lalu. Apa artinya ini? Aiden bingung. Raja Phoenix yang jatuh memandang dunia rahasia ini, dan dengan goncangan auranya, dia menebas ke arah tubuh asli klan Phoenix. Itu adalah burung Phoenix yang berwarna-warni, megah dan suci, dengan api langit Phoenix yang menyala, tetapi satu-satunya kekurangannya adalah sayap berwarna-warni itu diselimuti aura hitam, yang jelas-jelas merupakan sumber jatuhnya Raja Phoenix. Aku adalah Raja Phoenix, yang pertama dari rasku sejak dunia ini diciptakan. Aku datang ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu untuk menjelajahi rahasia kegelapan di dunia ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku akan berada di sini selama kurun waktu yang tak terhitung dan tidak akan pernah bisa kembali. Aiden terkejut dan menatap Raja Phoenix di langit dengan tak percaya, sambil berpikir dalam hatinya, apakah Raja Phoenix seorang agen yang menyamar? Kalian tidak perlu terkejut, semua yang dikatakan Raja itu benar. Setelah Raja Phoenix jatuh melepaskan auranya sepenuhnya, ia mendapatkan kembali wujud manusianya dan mendarat di depan Aiden. Dunia gelap dan surga pada dasarnya adalah alam yang bertetangga, seperti halnya hitam dan putih dalam diagram Tai Chi, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Tidak ada yang tahu sejak kapan, dunia ini telah berubah sepenuhnya menjadi gelap, dan sumber kekuatan gelap telah muncul. Itu dapat menggerogoti jiwa makhluk hidup, tetapi itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Saat dia berbicara, roh kuat Raja Phoenix jatuh muncul, dan memang ada kekuatan gelap di dalamnya. Saya telah mencoba menyerap kekuatan kegelapan selama bertahun-tahun. Kekuatan saya memang meningkat pesat, tetapi saya selalu merasa ada yang salah, tetapi saya tidak dapat menyimpulkannya. Sampai 300 tahun yang lalu, gerbang asli muncul di antara dua dunia. Saya penasaran melihat bahwa Anda memiliki kekuatan sumber gelap yang kuat di tubuh Anda, tetapi Anda tetap aman dan sehat. Aiden terkejut. Dia tidak tahu banyak tentang sumber kegelapan, tetapi di pegunungan Yunyin dia bertemu dengan hantu binatang buas waktu dan telah memahami misteri asal-usul sumber kegelapan di negeri asing yang gelap. Setelah berpikir sejenak, Aiden tidak menyembunyikan apapun dan mengungkapkan rahasia pegunungan Yunyin. Raja Phoenix jatuh berpikir keras dan berkata dengan heran, jadi, asal mula dunia ini bukanlah Kaisar Malam Kegelapan, melainkan Kaisar yang lebih tua lagi. Oke. Aiden berkata dengan yakin. Dia punya alasan untuk percaya bahwa jika binatang waktu menelusuri kembali ke akhir waktu, ia akan melampaui surga dan telah ada sebelum terciptanya dunia. Jelas bahwa rumor bahwa dunia alien gelap berasal dari Kaisar Malam Kegelapan adalah rumor. Menurut Timemon, Kaisar Malam Kegelapan adalah seorang pencuri. Sumber kegelapan akan segera muncul dari dalam tanah dan menutupi seluruh dunia. Saat itu, saya khawatir banyak raja di dunia ini akan berbondong-bondong mendatangi kekuatan misterius ini. Jika seseorang menyerap terlalu banyak kekuatan ini, kesadaran kedua akan muncul, dan seseorang akan secara bertahap kehilangan jati dirinya dan menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Kata Raja Phoenix jatuh dengan cemas. Aiden sangat jelas mengenai hal ini, dan memang demikianlah yang terjadi saat itu. Dia selalu merasa bahwa ada makhluk hidup lain yang tinggal di lautan kesadarannya, tetapi untungnya ketika dia menjadi abadi, dia mengambil risiko menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk sepenuhnya memusnahkan sumber kegelapan.
Kamu harus kembali ke surga sesegera mungkin dan memberitahu orang-orang kuat di surga tentang berita ini sehingga orang-orang kuat di surga dapat bersiap sesegera mungkin. Saat sumber kegelapan di dunia ini benar-benar keluar dari dalam tanah, perang dahsyat pasti akan terjadi di antara kedua dunia. Raja Phoenix jatuh mengingatkan. Setelah datang ke dunia ini selama bertahun-tahun, ia telah mengembangkan perasaan terhadapnya. Lagi pula, makhluk-makhluk di dunia ini tidak suka berperang, dan tidak menginginkan pertempuran berdarah antara kedua dunia. Namun, baru-baru ini, di daerah terlarang di negeri asing yang gelap, banyak raja bergabung untuk menemukan mayat. Mayat itu tidak bisa dihancurkan, bahkan serangan tingkat raja dari master tingkat raja pun hampir tidak akan meninggalkan jejak. Selain itu, tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas penampakan tubuhnya, dan banyak rahasia yang tidak tercakup. Raja-raja negeri asing selalu menyimpulkan bahwa ini adalah leluhur negeri asing, Kaisar Malam Kegelapan. Kaisar Malam Kegelapan dianggap sebagai kaisar tertua di negeri asing dan leluhur di hati semua makhluk hidup di negeri asing. Namun, ia telah lama menghilang dan warisannya terputus. Mayat kaisar yang baru ditemukan itu semakin menguatkan kesimpulan raja-raja asing. Sebuah kecelakaan terjadi pada Kaisar Malam Kegelapan. Mayat kaisar itu abadi dan telah memancarkan kekuatan gelap yang menakjubkan. Bersambung.